Film bergenre distopia banyak menarik para penonton beberapa tahun belakang ini. Genre ini merupakan gambaran ketika masyarakat mengalami kemunduran mulai dari kemiskinan, ketidakadilan, dan tak adanya rasa kemanusiaan karena peradaban di ujung tanduk. Berikut 5 genre film distopia yang diangkat dari novel terkenal. Children of Men, rilis di tahun 2006. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya P.D. James dan disutradarai oleh Alfonso Cuarón. Film ini menceritakan ketika peradaban manusia terancam punah karena manusia mengalami kemandulan. Theo Varone yang diperankan oleh Clive Owen bertemu dengan mantan istrinya Julian yang diperankan oleh Julianne Moore. Ia sedang dalam misi untuk mengevakuasi Key dari Inggris karena aparat mulai menekan penduduk dan keadaan semakin kacau. Children of Men menunjukkan gambaran masyarakat yang berada di ujung tanduk bersamaan dengan kekerasan serta mengikisnya rasa kemanusiaan. Meskipun bergenre distopia, visualisasi dari film ini terasa relevan. We wouldn't make it 5 miles. The Hunger Games, rilis di tahun 2012. Adaptasi dari trilogi novel karya Susan Collins menceritakan masa depan di mana setelah kemenangan Perang Saudara, rezim yang menang melakukan agresi terhadap 12 distrik yang mengelilingi Kapitol. Hunger Games merupakan permainan untuk anak usia 12 hingga 18 tahun. The Hunger Games memperkenalkan Katniss Everdeen alias Girl on Fire yang dengan sukarela berkompetisi dalam games ini untuk menyelamatkan adiknya. Film ini di tahun 2023 telah dirilis prequelnya dengan judul The Ballad of Songbirds and Snakes. From great suffering came a solution. The Giver, Communities. rilis di tahun 2014, berkisah tentang keadaan dunia di masa depan usai dilanda bencana besar yang disebut The Ruin. Sekelompok masyarakat yang disebut para tetua kemudian sepakat untuk mengatur ulang kehidupan manusia. Emosi, cinta, kebebasan, individualitas hingga rasa sakit dihapus dari diri manusia. Jonas mendapatkan tugas untuk menjadi receiver. Receiver merupakan orang yang menerima memori tentang kehidupan di masa lalu. Melihat masa lalu membuat Jonas sadar bahwa mereka semua harus belajar tentang warna kehidupan, merasakan sakit, menunjukkan dan menerima cinta. Hal tersebut membuat Jonas semakin anomali di masyarakat yang sempurna. Ia dengan cepat menjadi public enemy. Louis Lowry menulis novel The Giver pada tahun 1993 yang kemudian diangkat menjadi film di tahun 2014. Rilis di tahun yang sama dengan The Giver, Divergent. Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama, karangan Veronica Roth. Divergent menceritakan tentang kehidupan manusia di masa depan yang membagi manusia menjadi 5 kelompok atau faksi. Setiap orang yang berusia 16 tahun harus mengikuti ujian penentuan masuk faksi. Trish adalah salah satu peserta ujian, namun dia merasa ada yang ganjil. Ternyata Trish memiliki nilai yang seimbang di beberapa faksi. Padahal seharusnya setiap orang hanya mempunyai satu faksi yang menonjol. Orang dengan kondisi itu disebut sebagai divergent yang dianggap berbahaya dan dapat mencelakai faksi lain. Demi menyelamatkan dirinya, Trish pun berusaha agar dapat lolos di faksi Dauntless. All of my life I've lived by your rules. Can you tell me anything about yourself? Masih di tahun yang sama di tahun 2014, The Maze Runner. Film ini diadaptasi dari novel karya James Dessner, menceritakan tentang Thomas dan kawan-kawan yang terjebak di labirin raksasa. Thomas muncul pertama kali di sebuah tempat asing tanpa memori apapun kecuali nama. Tak hanya ia, namun juga anak-anak lain yang berada di dalam sebuah labirin raksasa. Mereka menciptakan masyarakat di tengah labirin itu dengan nama Glade. Glade merupakan wilayah hijau yang ada di tengah labirin. Pada saat siang hari, gerbang antara Glade dan labirin dibuka. Mereka percaya bahwa menyusuri labirin adalah cara untuk menemukan jalan keluar. Thomas pun bergabung dengan mereka sebagai runners. Itu tadi film dengan genre distopia yang diangkat dari novel terkenal. Film-film itu memiliki moral value yang dapat kita ambil hikmahnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.